Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali dengan saya. Saya akan menjelaskan mata kuliah studi kelayakan proyek pada mata materi aspek-aspek studi kelayakan proyek. Ini adalah tatap muka ketiga, di mana nanti aspek-aspek studi kelayakan proyek ini akan saya jelaskan dalam 2 tahap. Ya, di sini yang saya munculkan ada 6 aspek yang biasanya diperhatikan, walaupun dalam 6 aspek ini ada 2 aspek yang dominan. Ya. Apakah hanya 6 aspek saja yang bekerja pada studi kelayakan? Belum tentu. Banyak aspek-aspek lain yang bisa muncul, bisa 6, bisa 7, bisa 8, tergantung pada proyek apa yang akan dikerjakan, bisnis apa yang akan dibangun. Bisa jadi aspek yang perlu diperhatikan 10 atau bahkan banyak hal, ya, sampai pada faktor keuangan makro, faktor lingkungan yang lingkungan alam, bukan lagi lingkungan sosial. Jadi seperti itu. Kemudian saya jelaskan bahwa arah dari kuliah kita ini adalah studi kelayakan proyek properti. Jadi arahnya adalah sebuah investasi properti, bagaimana kita membangun sebuah bisnis properti, investasi properti berdasarkan studi-studi yang akan kita bangun nantinya, dan di akhir kuliah ini akan kita bahas dalam sebuah presentasi oleh mahasiswa. Ada 6 yang saya munculkan di sini. Yang pertama aspek pasar dan pemasaran, kedua aspek teknik dan produksi, ketiga aspek keuangan, keempat aspek manajemen, kelima aspek hukum, keenam aspek sosioekonomi dan lingkungan. Nah, pada objek tugas mata kuliah kita, 3 aspek inilah yang dominan. Tetapi dari 3 aspek ini, karena kita tidak terlalu mempelajari aspek keuangan, karena justru dengan studi kelayakan ini harapan kita mendapatkan seorang atau beberapa orang atau beberapa pihak investor. Ya, justru yang dominan ini adalah 2 hal ini. Aspek pasar pemasaran, aspek teknis produksi. Karena apa? Aspek pasar pemasaran jelas. Ini adalah marketing, ya kan? Kemudian aspek teknis dan produksi. Itu jelas juga di bidang kita, di bidang arsitektur, mestinya kita jago di sini nih, aspek teknis dan produksi, sehingga 2 hal ini, ya, jadi kita membuat sebuah rancangan teknis sebagai hasil produksi dengan tidak melupakan aspek marketingnya, seperti itu. Studi kelayakan proyek properti. Nah, bagaimana menilai kelayakan sebuah proyek properti nanti akan saya jelaskan di tahap. Kemudian apa itu investasi sektor real dan sektor keuangan? Sedikit saja saya jelaskan tentang ekonomi, ya. Jadi investasi di sektor real itu adalah investasi di sektor di mana dia itu nampak. Misalnya ya dari investasi di sisi pembangunan sebuah pabrik, gitu kan. Kemudian juga investasi di proyek properti ini, ya, itu merupakan investasi di sektor real. Kemudian investasi di sektor keuangan antara lain seperti saham, reksadana, dan lain sebagainya. Itu investasi di sektor keuangan. Nah, menariknya bisnis properti ini, jadi dalam memberikan marketingnya, salah satunya adalah mengajak orang untuk investasi. Jadi bahasanya bukan lagi Pak, Ibu, ayo beli
properti kami, rumah kami, apartemen kami untuk Bapak tinggali. Jadi sudah bergeser ke arah investasi. Jadi seperti itu. Kita berangkat ke aspeknya. Yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Ya. Jadi aspek pasar dan pemasaran ini mengkaji aspek pasar bertujuan untuk menghubungkan kegiatan proyek yang bersifat komersial dengan pasar yang bersangkutan melalui penelusuran informasi dan data. Jadi kegiatan proyek ini apa ini? Properti itu kan banyak. Bahkan perumahan, bahkan hotel, bahkan gedung-gedung perkantoran pun juga adalah properti. Jadi jangan dikira properti hanya sebuah landed house saja gitu kan. Jadi apakah hotel, apakah apartemen, apakah mixed use bahkan ya, apakah juga gedung-gedung perkuliahan ya, kita tahu juga ada universitas ya yang dia menyewa beberapa bagian dari mall untuk dijadikan ruang-ruang kelasnya dan ruang-ruang studinya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi menghubungkan kegiatan proyek yang bersifat komersial, ya sekali lagi bersifat komersial, dengan pasar, ya, pasar yang bersangkutan melalui penelusuran informasi dan data. Jadi saya tekankan juga, ini penelusuran informasi dan data. Ya, data itu penting sekali dalam mengkaji aspek pasar dan pemasaran ini. Kemudian menilai situasi ekonomi secara makro dan mikro, sifat dan perilaku konsumen, serta market environment. Selain itu juga dibutuhkan positioning atas pasar yang ada. Nah, selain Anda melihat potensi situasi ekonomi, Anda juga harus menempatkan positioning di mana Anda ini bergerak, gitu kan, di kalangan penjualan properti di kalangan menengah ke bawah, atau menengah ke atas, atau high class. Itu positioning itu penting. Kemudian analisis dari berbagai informasi ini mengubah data menjadi ilmu pengetahuan atau knowledge yang disimpulkan pada akhir laporan studi kelayakan proyek yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada permintaan, ada penawaran. Ini adalah teori ilmu ekonomi yang paling sederhana. Jadi semakin banyak permintaan, maka harga akan semakin tinggi. Ketika permintaannya turun, maka harga akan semakin rendah. Begitupun penawaran. Penawaran itu maksudnya adalah demand atau ketersediaan barang. Misalnya ketika ketersediaan barang kurang, ya barang-barang yang ada ini pasti dibutuhkan oleh orang sehingga harganya naik, gitu kan. Paling sederhana, Anda mungkin pernah itu ya tahu ponsel goib ya. Jadi ketika sudah dilempar ke pasaran, ternyata berebut nih orang-orang untuk membeli ponsel ini karena memang harganya apa namanya affordable kalau bahasa YouTube-nya, harganya affordable, value-nya bagus, banyak yang beli, segera habis barang itu. Nah, kemudian ternyata di antara yang beli ini nggak semuanya itu dipakai sendiri, tapi ada juga yang dijual. Nah, misalnya HP ini harganya, ponselnya harganya 3 juta, kemudian muncul di pasaran seharga 3,5 juta, dan ini juga laku. Yang ada ini juga laku karena barangnya sedikit. Itu contohnya. Kemudian harga, nah kemampuan atau daya beli masyarakat atau pasar. Nah, ini perlu penelusuran informasi dan data. Kemudian strategi pemasarannya, ya zaman sekarang, zaman era-era digital, ya banyak sekali strategi-strategi pemasaran. Jadi tidak hanya kita berdiri di pinggir jalan, brosur dan sebagainya, tidak hanya kita membuat pameran di mall, akan tetapi di media sosial, penelusuran algoritma pada personal individu ini sehingga bisa
memberikan peluang untuk munculnya strategi-strategi pemasaran baru. Nah, kemudian yang kelima, market share. Jadi terkait positioning perusahaan terhadap kompetitor. Sebelah kanan sedikit saya munculkan developer-developer properti yang juga terkenal. Ya, ada Ciputra Group, Lipo Group, Pakuan Group, Intiland Group, ya, itu yang swasta-swasta. Kemudian yang BUMN, anak perusahaan BUMN juga ada PP Realty, Wika Realty, Adi Property, dan lain sebagainya. Nah, Ciputra, Lipo, dan sebagainya, ini mereka bergerak atau positioningnya di level menengah ke atas. Ya, bahkan proyek-proyek Lipo juga yang di Jakarta, itu banyak yang bergerak di level juga high class. Kemudian mungkin Anda pernah dengar Kalidana Group, Alana Group, Madinah Group yang di lokal-lokal ini ya, wilayah Surabaya saja, Surabaya dan sekitarnya maksudnya, ada juga yang mepet-mepet ke Gresik dan Sidoarjo. Itu dia secara realistis harus melihat potensi pasar, ya, karena investor-investor yang hadir pun ya maunya pasti akan yang fast moving. Jadi menanamkan investasi, kemudian dalam jangka 2 atau 3 tahun segera muncul. Beda seperti Ciputra Group. Ciputra Group ini bahkan sudah TBK ya, dia perusahaan yang terbuka, sehingga dia turun di pasar saham. Oke, kami lanjutkan. Aspek pasar dan pemasaran. Mulai dari kiri. Penjualan dan harga properti residensial anjlok tajam. Ini 13 Mei 2020. Ya, properti triwulan 1 2020 turun. Ini pada awal-awal pandemi. Kemudian sebelah kanan. Pasar properti Surabaya lebih baik dari Jabotabek. Nah, ini perlu dicatat. Senin 22 Juni 2020. Ya. Kemudian kanan bawah, pasar properti Jatim segmen di bawah 500, ini 500 juta ya maksudnya, itu lebih prospektif. Nah, ini perlu dicatat juga. Oh, berarti segmen di bawah 500 juta meskipun kondisi pandemi seperti sekarang ini itu masih bergerak. Kemudian ini 10 lokasi properti favorit di Surabaya yang tengah ini ya. Kemudian 5 April 2020 Surabaya kian berkembang menjadi pasar properti potensial di Indonesia. Nah, dari semua berita-berita ini Anda perlu membaca, Anda perlu meriset. Selain Anda baca dan Anda riset, kadang kan ini sebuah opini-opini ya. Akan tetapi di dalam sebuah opini biasanya itu ada data. Coba Anda baca lagi dengan detail data apa yang dimunculkan oleh esai-esai atau opini-opini yang ada. Gitu. Jadi baca, riset. Kemudian selanjutnya adalah Anda bisa survei. Ya. Tidak perlu Anda survei ke lapangan, ke kantor-kantor properti dan sebagainya, yang tentu itu adalah data-data rahasia. Anda bisa mencari di internet, gitu kan. Survei, catat, kemudian analisis. Ya, misalnya di daerah Surabaya, Anda bisa ketikkan di sini di area Surabaya. Kemudian di wilayah mana Anda juga bisa mengetikkan ini di wilayah mana, harga propertinya berapa, luas bangunannya berapa, gitu kan. Itu Anda catat. Anda analisis. Oh, daerah sini pasarnya sekian, daerah sini pasarnya sekian, ya. Anda juga bisa melihat dari tanggal. Ya, ketika suatu properti misalnya terlalu mahal dan sebagainya, ini tanggalnya biasanya sudah lama sehingga nggak cenderung tidak laku-laku. Menurut pengalaman kami bahwa barang bagus, entah itu katakanlah kendaraan bermotor,
atau yang sedang kita bahas saat ini adalah properti, ya. Ketika harganya bagus, dia akan cepat laku. Jadi orang dengan cepat masang, cepat laku. Jadi jangan salah ya, dalam online-online seperti ini pun juga banyak yang mantau. Jadi barang bagus, harga murah itu akan cepat sekali laku. Kemudian teknis dan produksi, ya. Kita coba pakai 5W1H, what, who, why, when, where, how. Ya, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, ya. Jadi benchmark atas kegiatan yang pernah dilakukan, baik produk maupun jasa. Jadi Anda bisa mulai pelajari terkait bagaimana sih cara mengembangkan properti, gitu kan. Jadi jangan salah ya, platform seperti TikTok pun saat ini juga bisa menjadi platform yang banyak ilmunya juga. Ada di situ, lupa saya, Juragan Properti atau apa gitu kan, di situ dia menjelaskan tips-tips untuk bermain properti, untuk berproperti, ya. Kemudian siapa yang menjalankan kegiatan ini? Ya, siapa saja. Kemudian mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Kapan dan dalam jangka waktu berapa lama kegiatan ini dilaksanakan? Kemudian di mana dan bagaimana? Ini akan saya jelaskan detailnya berikut ini. Nah, kegiatan apa? Ya, contoh, mengembangkan proyek properti berupa perumahan atau landed house di Surabaya. Nah, ini masih belum di levelnya, level apa Anda bermain, tergantung lokasinya. Lokasinya juga, harganya juga, harga tanahnya juga, kemudian apa yang Anda bangun gitu. Kemudian siapa? Nah, tim yang terlibat dan kapan mereka masuk dan bekerja, ya. Coba bayangkan, tentu yang di awal, ya, tim-tim yang terlibat adalah tim-tim yang paling dominan, tim arsitek, tim perencana, ya, ditambahi tim utama dari sisi marketing, ya, di mana mereka bisa memberikan advice lokasi, advice apa namanya, harga, kemudian model desain dan sebagainya. Dan kemudian ketika proyek properti ini bergerak, ya, menjadi yang dominan adalah tim marketing, pasar dan pemasarannya ini yang lebih dominan. Jadi seperti itu ya. Jadi tim yang terlibat dan kapan mereka masuk dan bekerja. Dan berapa lama jangka waktu bekerjanya. Jadi Anda buat timeline-nya juga, gitu kan. Kemudian mengapa? Buatlah alasan kenapa bisnis properti yang Anda pilih, mulai dari definisi objek yang dipilih, landed house atau apartemen atau hotel dan lain-lain, hingga kota tempat rencana pengembangan properti ini. Ya, jadi dalam sebuah studi, dokumen studi kelayakan proyek, ya itu ya sedikit mirip proposal yang nantinya akan kita buat gitu. Proposal kepada siapa? Proposal kepada calon-calon investor. Anda juga bisa memberikan contoh-contoh proyek properti yang sedang berjalan, ya, yang sedang berjalan di wilayah Surabaya, yang setipe, sepasar kompetitor kita, gitu kan, dan positioning kita. Kemudian Anda juga bisa masukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang mendukung daya beli proyek properti kita. Ya, oke. Daya beli masyarakat sekarang sedang menurun. Atau orang wait and see. Tapi tunggu dulu bahwa sektor real itu tetap berjalan. Orang yang punya dana, ya, kan properti ini kan suatu hal yang kelihatan gitu, suatu hal yang terlihat. Dia tidak akan tergerus oleh usia karena yang namanya lahan, ya setidaknya lahan dulu kan, itu tidak bisa diciptakan kecuali dengan reklamasi. Ya, semakin lama, semakin padat sebuah kota itu, maka harga tanahnya semakin tinggi. Sehingga apa?
saat kondisi pandemi seperti saat ini, oke, daya beli berkurang, gitu kan. Akan tetapi orang yang mempunyai daya beli cenderung meletakkan dananya itu di sektor real daripada di sektor keuangan yang fluktuasinya itu sangat variatif. Nah, ucapan-ucapan saya ini tadi itu bisa Anda munculkan dalam studi kelayakan proyek ini untuk meyakinkan siapa? Meyakinkan calon-calon investor. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kapan? Jadi buat timeline-nya, mulai dari studi kelayakannya, ya, kemudian presentasi ke calon investornya, kemudian launching pemasarannya, kemudian groundbreaking-nya kapan, ya. Kita tahu biasanya sebuah proyek properti itu dia launching dulu, dia jualan dulu. Baru setelah sekian persen dia terjual, baru groundbreaking. Ya, kita lihat test the water istilahnya. Jadi pasarnya gimana? Test the water itu maksudnya kita cemplungkan batu sebuah air yang tenang, ting gitu kan. Jadi seberapa jauh riaknya, seberapa besar riaknya gitu kan. Jadi seberapa besar gaungnya. Jadi respon masyarakat bagaimana itu harus dicoba dengan launching pemasarannya. Nah, sebuah proyek properti lanjut atau pending itu tergantung pada respon saat launching pemasaran. Tapi di sini Anda bisa membuat asumsi-asumsi yang sebagai dasar untuk melanjutkan proyek properti ini. Kemudian Anda lanjutkan dengan event pemasaran dan diskon. Kemudian hingga target-target pemasaran. Nah, Anda buat timeline-nya ini. Ya. Anda buat timeline-nya sehingga dokumen studi kelayakan proyek ini juga sekaligus menjadi proposal. Seperti itu. Jadi pada awal Anda membuat perhitungan-perhitungan biaya dan sebagainya, oh oke, ini layak gitu proyek ini. Kemudian berlanjut ke tahap-tahap pelaksanaannya. Kemudian di mana? Nah, silakan Anda survei lokasi dan harga tanah pasar properti di sekitar tanah tersebut, ya. Anda bisa menggunakan analisis SWOT. Jadi Anda misalnya punya 4 calon objek gitu, lokasi gitu kan. Gunakan analisis SWOT untuk memilihnya atau analisis tapisan. Analisis tapisan ini Anda membuat kriteria dulu. Bisa jadi Anda menentukan bahwa Anda akan membuat sebuah properti yang high class misalnya. Kriterianya apa? A, B, C, D, E, dan sebagainya. Nah, di sini ada kriteria, di sini ada calon lokasi. Anda scoring. Mana yang skornya lebih tinggi, otomatis itu yang dipilih. Ya. Jadi bisa menggunakan analisis SWOT, analisis tapisan, atau scoring, atau misalnya Anda punya masukan analisis lain, bisa kita diskusi lebih lanjut. Kemudian bagaimana konsepnya, positioningnya, pendanaannya, dan pemasarannya. Kemudian tambahan, ya, berapa nilai investasinya dan kapan dibutuhkan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan aspek berikutnya, yakni aspek keuangan. Berapa nilai investasinya dan kapan dibutuhkannya. Ya, perlu timeline keuangan. Ya, Anda misalnya di awal dana yang dibutuhkan adalah dana untuk perencanaan, studi kelayakan dulu, kira-kira berapa nilainya. Kemudian perencanaan fisik maksudnya desain oleh arsitek gitu kan. Kemudian launching awal itu berapa biayanya dan seterusnya. Nah, biaya awal ini itu coba Anda buat asumsi-asumsi, Anda gunakan dari lembaga apa? Apakah pembiayaan mandiri, apakah investor, apakah joint venture? Itu coba analisis.
dari segi lokasi, dari segi kebutuhan biaya, ya. Kemudian taksiran akan kebutuhan modal. Nah, operasional dan laba rugi. Nah, pasti dong Anda dalam menjalankan sebuah bisnis, Anda mempunyai tim, mempunyai karyawan yang mana mereka semua ini ada sisi-sisi operasionalnya, gaji, dan sebagainya. Itu coba Anda susun. Kemudian proyeksikan resikonya atas kendala dari luar kita. Itu kita proyeksikan resiko-resikonya dan apa yang harus dilakukan apabila resiko itu terjadi. Baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini silahkan absen dengan mengisi form berikut ya, bit.ly/skp_tm3. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda mulai sedikit cari-cari ilmu tentang dunia properti, cara berbisnis properti, karena tugas akhir kita nanti, ya di akhir mata kuliah kita ini nanti akan berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.